Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Arikubani dari Geologi 2019 dengan NIM 1906349186, kelas Geologi Struktur A. Hari ini saya akan menjelaskan hasil praktikum minggu keempat, yaitu mengenai sesar. Pada praktikum minggu keempat, kami mendapatkan 2 soal untuk mencari sesar dan mencari tipe sesarnya. Nah, yang pertama kita mendapatkan nilai soal sesar, yaitu N170 is, dipnya 54 dan pitchnya 63 north. Cara mencarinya bagaimana? Untuk nomor 1, yang pertama kita cari strike dan dipnya dulu. Strike 170 berarti kita plotting di sini. Setelah itu dari 170 itu kita kembalikan kita sejajarkan dengan sumbu north. Lalu di ekuator isnya kita kita cari titik dipnya, yaitu 54 derajat. Hasilnya di sini. Setelah itu kita gambar garis ke atas dan ke bawah, kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita cari nilai pitchnya, yaitu 63 derajat. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, setelah dapat nilai pitch, kita plotting 90 derajat ke bawah untuk mendapatkan nilai sigma 2 di sini. Setelah itu kita setarakan si sigma 2 ke garis ekuator. Saya mengambil garis ekuator is dan plotting 90 derajat menuju arah pusat. Hasilnya akan terdapat garis seperti ini yang bersilangan dengan pitch yang bersilangan dengan nilai pitch. Lalu kita tentukan sigma 1 dan sigma 3 nya. Oh iya, tadi waktu menggambar pitch kita gambarkan anak panah, bisa menghadap primitive circle atau menuju tengah. Kalau di soal ini kita menuju tengah dikarenakan sesar naik. Nah, setelah itu setelah kita menggambar garis ini yang tadi nih yang memotong pitch, kita menentukan sigma 1 dan sigma 3 nya. Sigma 1 selalu menunjukkan arah panahnya, jadi dia di sini. Sedangkan sigma 3 berlawanan dengan arah panahnya, atau ada di depan arah panahnya. Misalkan dia keluar, berarti sigma 3 di sini. Tapi karena kasus ini arah panahnya ke sini, maka sigma 3 ada di dalam. Nah, itu untuk soal yang pertama. Soal selanjutnya yaitu N210 is, 33 dipnya, 21 south dextral atau sesar menganan. Nah, sama seperti langkah yang tadi, kita cari strike dan dipnya sampai ke langkah langkah yang membedakan adalah menentukan sigma 1 dan sigma 3. Kalau tadi yang menentukan sigma 1 dan sigma 3 sesuai dengan arah panah, nah di sesar yang menganan atau strike slip fault, bisa juga sesar sinistral sih. Kita menentukan sigma 1 dan sigma 3 nya melihat dari arah si pitch. Kalau misalkan si sigma 1 ini menunjukkan arah pergerakan dari si sesar strike slip fault-nya. Nah, di soal ini karena kita mendapatkan sesar dextral atau sesar menganan, maka kita mengambil titik di sini, yaitu sigma 1 titik ini sebagai sigma 1, sedangkan titik yang satunya sebagai sigma 3. Lalu kita cari trend dan plunge-nya, nilai trend dan plunge-nya. Oh ya, tadi yang sebelumnya juga setelah menentukan sigma, kita cari nilai trend dan plunge-nya. Lalu langkah selanjutnya kita gambar secara 3 dimensi. Nah, ini kurang lebih gambar dari si nomor 1, yaitu sesar naik, foot wall di sini, hanging wall di sini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kita gambar dari arah strike-nya 70 derajat dan dip-nya ini 54 derajat. Begitu juga dengan nomor 2 kita gambar. Lalu langkah selanjutnya
kita menentukan tipe sesarnya. Nah, kita menentukan tipe sesarnya menggunakan diagram Ricard. Diagram Ricard ini ada berbagai macam tipe sesar hingga 22. Untuk nomor pertama, kita mendapatkan nilai dip 54 dan nilai pitch 63. Nah, di sini kita mempunyai 4 set yang berbeda. Lalu bagaimana kita menentukan kapan menggunakan set yang ini, dan ini? Nah, karena soal pertama adalah sesar naik, maka kita menggunakan bagian yang atas ini. Lalu di sini kan yang atas ada 2, kiri dan kanan. Kita menggunakan yang mana? Ditentukan dari cara kita melihat rake atau silicon line-nya. Nah, di soal pertama silicon line-nya mengarah ke kanan. Artinya kita menggunakan yang sini. Lalu kita tentukan, kita plotting, tadi nomornya 54 dan 63. Berarti kalau di kanan 54 di sini, 63 sekitar sini atau nomor 6, yaitu right reverse slip fold. Itu untuk nomor pertama. Nah, nomor kedua prinsipnya agak berbeda untuk sesar yang strike slip fold dan deep slip fold. Nah, kalau di sini kita dapat nilai dip 33 dan pitch-nya 21. Nah, di sini kita menggunakan yang sebelah kanan, dikarenakan dia sesar dextral. Itu sesar menganan. Kita menggunakan sebelah kanan dengan nilai tadi 33 dan pitch-nya 21. 33 kurang lebih ada di sekitar sini. Ya. Oh iya, atas dan bawah kita lihat itu tadi di gambar ini dia menuju ke bawah. Berarti kita menggunakan yang bawah. Ini 33 kurang lebih ada di sini dan 21 ada di arah sini. Sini. Nomor 8. Berarti jawabannya adalah leg rake slip fold. Baik, sekian presentasi hasil praktikum minggu keempat. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.